Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriato Regilyanto dari UPJJ UT Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas dua basis data. Ini contoh kasus untuk tugas duanya. Soalnya berdasarkan IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM-PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, langsung aja. Tapi saya di sini nggak pakai SAMPP karena saya SAMPP saya sering error. Saya pakai Laragon di sini. Cuma sebetulnya sama aja sih. Ini kita langsung masuk aja. Kita buat database-nya. Di sini kita pertama klik new. Di sini kita buat nama database-nya DB rumah sakit. Tinggal kita enter. Oke. Oh ya, saya juga udah buat ini catatannya. Oke, kita cari atas dulu. Yang pertama kita tabel dokter, kita punya ID dokter ini sebagai primary key nanti. eh, kita tulis saya PK, nama, alamat, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir ini atribut lainnya termasuk. Kedua kita ada tabel pasien, ini primary key. Di sini ada nama, ini atribut lainnya, ada nama, alamat, umur, jenis kelamin. Di sini ada tabel administrator, ada ID admin sebagai primary key-nya nanti, ada nama, waktu jaga, jenis kelamin sebagai atribut lainnya. Ada pasien dokter. Di sini ID pasien dokter ini untuk sebagai primary key-nya. ID dokter ini nanti jadi foreign key yang tersambung ke ini tabel dokter. ID pasien ini juga foreign key ke tabel pasien. Waktu periksa dan obat ini sebagai atribut lain. Yang tabel kelima ada dokter admin. Ini primary key, ini foreign key ke table dokter, ini foreign key ke table administrator. Kita kasih buat FK, FK, foreign key, ada table daftar, sini sebagai primary key, ini foreign key, dan di sini juga foreign key ke table pasien. Oke, di sini juga saya udah ada buat SQL-nya supaya nggak ngetik lama biar saya jelasin aja SQL-nya. Nggak usah ngetik dari awal biar videonya semakin cepet, nggak lama-lama. Kita copy aja, kita ke menu SQL di atas sini, tinggal kita copy paste dulu. Kita hapus-hapusin yang perlu dihapus, biar SQL-nya nanti nggak error. Kita buat. Oke, ini SQL untuk nge-create tabel dokter. Ini create table, nama database-nya. Kita mau nama lain nama database, nama table. Nama table itu dokter. Ada ID dokter sebagai primary key. Auto increment ini kalau misalkan kita jadinya nggak perlu input untuk ID dokter ini otomatis kalau misalkan kita nambah data pertama satu, nambah data kedua dua, tiga dan seterusnya. Ada nama not null di sini berarti nggak boleh kosong. Kalau null tuh artinya kosong. Ada alamat. Oh dia ini pakai varchar 100. Kenapa 100? Soalnya nama kan ada yang panjang, ada yang mungkin 50 cukup cuma untuk jaga-jaga kita kasih 100 aja. Tipe datanya varchar, panjangnya 100. Di sini tipe datanya teks. Teks itu lebih panjang daripada varchar karena nama itu lebih nama itu lebih pendek daripada alamat. Nomor HP kita pakai varchar panjangnya 20. Kan biasanya nomor HP itu ada 11, 12, 13, ini cuma 20 untuk biar nggak error lah nanti, biar kita nggak pusing. Kita kasih 20 aja waktu kerja 100. Tanggal lahir ini kita pakai date. Ya, untuk yang kedua kita tabel pasien sama seperti di atas, ini primary key auto increment not null. Nah, yang ini di sini pakai datanya enum buat
jenis kelamin. Enum itu eh, kita inisialisasi nilainya duluan, ada L sama P, biar kan jenis kelamin ini cuma ada laki-laki dan dua ya. Laki-laki dan perempuan cuma ada dua. Jadi supaya usernya itu nggak masukin data sembarangan, kita udah masukin datanya. Tinggal dia pilih L atau P aja nanti. Tabel administrator sama tabel pasien dokter. Di sini ada ID dokter, ada ID pasien, INT kita pakainya waktu periksa. Ini ada foreign key ini sebagai tambahan untuk kita ID dokter ini foreign key ke tabel dokter yang di atas ini, tabel dokter. Ini ID dokter yang kedua ini foreign key ke ID admin, referensinya ke tabel administrator ID admin. Ini ada tabel pasien dokter. Oh, pasien dokter ini foreign key ke dokter, ini ke pasien, tabel pasien. Ini ID dokter ke tabel dokter, ID admin ke tabel administrator. Yang terakhir kita punya create table daftar, punya table daftar. Sini, oh ya, kalau kita mau pakai SQL foreign key ini langsung, kita harus buat tabelnya duluan di atas, nggak boleh misalkan kita ini create table ini kita taruh ini table dokter admin ini kalau di atas dia nanti bingung nih reference ke table dokter yang di mana? Soalnya kita kan belum nge-create table dokternya nih. Jadi kalau mau pakai itu kita harus buat dulu tabelnya di atas, baru kita bisa buat. Kalau nggak nanti error. Oke, udah cukup jelas. Saya rasa kita go aja di sini. Di sini udah jadi tabelnya ada tabel admin, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya mungkin kita mau nambahin eh, nge-insert data ke masing-masing tabelnya biar nggak kosong kayak gini datanya. Di sini saya juga udah buat buat kita insertnya ya, karena lama kalau mau ditambahin satu-satu mau insert di sini juga pakai yang GUI juga pasti lebih lebih lama sih. Ini mau kita insert lewat sini juga walaupun nggak kita ketik pakai SQL tapi masih lebih lama. Jadi saya udah nulis duluan kita ke SQL lagi. Kita copy paste, kita hapus-hapus dulu yang perlu kita hapus biar nanti nggak error. Ini saya komennya saya hapus-hapus dulu buat coba ini. Coba. Oke. Kalau untuk buat nambahin data dia insert into nama tabelnya. Kita mau nama tabelnya itu dokter. Di sini tuh ada atributnya, ada nama, alamat, nomor HP. Karena kenapa kita nggak ada ID dokter? Karena ID dokter itu otomatis ke create sendiri, jadi nggak perlu kita tulis di sini. Ada nama, alamat, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir, ini value. Value ini mau kita isi apa nih? Namanya Dokter Adi Wijaya, alamatnya Jalan Merdeka, waktu kerjanya ini nomor HP duluan, nomor HP, waktu kerjanya ini dari jam 8 sampai jam 2, spesialisnya ini, tanggal lahir, ini. Tinggal kita kasih koma, ini apa? Data yang kedua. Kalau misalkan datanya cuma satu, kita boleh langsung titik koma karena datanya ada dua, kita kasih koma di ini. Tinggal kita ikutin juga dari nama, alamat. Di sini harus urut juga biar nanti datanya nggak kebalik-balik. Kurang lebih itu. Oh ya, di sini juga kenapa value-nya itu 1122 karena nanti satu ini dia nyari kan dokter admin ini berarti ini ID dokter dulu ya baru ID admin. Ini kita masukin ID dokternya, ID dokter ke berapa? Karena kita ini udah punya ID dokter yang ke satu itu Andi Wijaya. Nanti satu ini masuknya ke Andi Wijaya ini gitu. Oke. Kalau kita mau kan ini coba dua nih. Kalau kita mau tambah satu gampang aja, tinggal komain lagi di belakang sini. Kita buat kurungnya. Tinggal kita kasih ini dulu biar gampang ngetiknya. Oh, udah. Namanya kita masukin Andi.
Andi dia shiftnya malam. Di sini kan waktu jaga kita isi malam. Jenis kelaminnya kan tadi kita udah ngeset nih L sama P aja. Jadi kalau kita masukin M itu pasti nanti error. Jadi kita coba Andi laki-laki kita pilih N. Kita di sini bisa klik go atau klik control enter. Oke, kita cek ini udah datanya udah masuk nih sesuai yang kita tambahin tadi kayak di dokter admin nih. Nah, ini ID dokter satu kalau kita klik di sini dia akan langsung merajuk ke ID dokter ini satu namanya siapa bla 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 bla. Oke, mungkin kita mau ke desainer database-nya dulu. Kita lihat apakah udah benar nih relasinya. Hmm, Ntar kita atur-atur, kita baikin dulu biar garis-garisnya nggak saling tumpang tindih, biar gampang dilihatnya. Oke, oke. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Ini udah lumayan oke buat dilihat. Jangan lupa kita save pack-nya dulu. Name-nya kita DB nama samain aja sama nama database-nya rumah sakit. Kita go. Oke. Di sini ID admin ke ID admin, ID pasien ke ID pasien, ID pasien ke ini udah benar. Ya, ya. Mungkin tambahan saya mau ini SQL buat update, delete. Saya pakai contoh table administrator karena datanya nggak sebanyak data-data yang lain lah. Jadi buat nge-update juga sedikit yang diupdate. Jadi lebih simple, lebih bisa kelihatan. Kalau kita mau update, tinggal kita pilih tabelnya dulu, baru kita masuk ke SQL ini. Ini sebenarnya di bawah ada formatnya, ada contoh SQL-nya lah. Kalau kita misalkan mau update nih, udah ada SQL untuk update-nya. Coba kita tulis aja update, nama database-nya. Coba saya agak lupa tadi update nama database. Oke, update nama database-nya apa? Kita set apa yang mau kita kita mau kita update. Kita mungkin namanya mau kita update yang tadi namanya ini ah kita balik dulu deh. Kita balik dulu biar kita ngeliat saya mau update ID admin yang satu ini yang namanya Budi Santoso nanti saya ganti sama waktu jaga. Jadi kita balik lagi kita update dari tabel administrator set apa yang mau diganti nama karena ini varchar string kita pakai titik dua namanya dari Budi siapa tadi kita nama jadi Budi Sregar aja. Terus koma, kita mau ganti waktu jaganya. Tadi kan pagi, dia sekarang jadi malam. Eh, Terus ID-nya berapa tadi? Where sama dengan ID admin. Tadi kan Budi itu satu ID-nya. Tinggal kita kontrol enter. Software box. Tinggal kita select bintang from aja. Ini yang tadi jadi Budi Sregar waktu jaganya yang tadi pagi sekarang jadi malam. Selanjutnya kita mau menghapus data. Kita coba menghapus data data Budi nih. Berarti oh ya, di sini juga ada delete nih. Gimana cara delete udah dikasih tahu SQL-nya. Kita ketik aja delete from nama table, terus where ID admin. Sebenarnya kan tadi kan Budi satu berarti kita klik satu, Ctrl Enter. Ini ada pop-up untuk oke atau cancel. Kita klik oke aja. Di sini error karena masalahnya tuh di sini. Content foreign key ID admin reference ke tabelnya administrator ID admin. Berarti ini foreign key content file ini ke tabel daftar. Coba kita cek tabel daftar. Nih, di sini ID admin itu dipakai nih. Ini datanya Bude Sregar yang mau kita hapus tuh datanya ada di
ada juga di tabel daftar, jadi nggak bisa kapus. Kalau misalkan sudah ada, jadi data di administrator ini nggak bisa dihapus karena udah ada datanya di tabel daftar ini. Kalau mau ngapus kita bisa ngehapus yang datanya belum kepake, kayak Andi kan belum kepake nih. Jadi kita bisa ngapus Andi. Kayak, nah kita coba aja kita delete Andi, delete from administrator, where ID. Kalau Andi tadi kan tiga nih, kita kontrol enter, kita oke. Di sini berhasil. Coba kita cek datanya si Andi ada apa enggak. Skala bintang Tom administrator. Hmm. Nah, data Andi ini udah hilang karena emang si Andi ini belum ada datanya itu belum dipakai lah. Jadi masih bisa dihapus dengan gampang. Kalau kita mau ngapus body striker nih kita harus hapus ini dulu. Harus tabel-tabel yang bersangkutan kita hapus dulu. Data-datanya baru bisa kita hapus administratornya. Oke, mungkin sekian dari tugas database saya. Kurang lebihnya mohon maafkan bila ada salah kata, salah-salah pengerjaan. Sekian dari saya. Terima kasih.